Banjir di Kabupaten Grobogan mulai surut, namun warga masih khawatir terjadi banjir susulan karena tanggul belum diperbaiki. BB POM Semarang menemukan kerupuk gendar mengandung boraks di pasar kuliner Ramadan Alun-Alun Kauman. Berkah Ramadan, jajaran Polresta Cilacap bagi-bagi takjil di tengah laut. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Ringin Kidul, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah berangsur surut. Namun warga khawatir masih ada potensi banjir susulan karena tanggul belum diperbaiki. Banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mulai berangsur surut. Akses jalan yang sebelumnya lumpuh dan mengisolasi 4 desa sudah mulai bisa dilalui. Meski demikian, warga mengaku masih merasa khawatir jika terjadi banjir susulan karena tanggul yang jebol masih belum diperbaiki. Kalau daerah Solotigo, Dongjati itu kalau nggak hujan ya segera surut. Sama itu ya jebolan tanggul kalau nggak diatasi sudah lama itu. Berbulan-bulan ya banjir terus. Kenapa, Pak? Karena ini air dari Sungai Tuntang itu. Warga berharap tanggul Sungai Tuntang yang jebol secepatnya diperbaiki secara maksimal agar kedepannya tanggul tidak jebol lagi. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Masih dari Kabupaten Grobogan, saudara, banjir di Desa Ringin Kidul yang mulai berangsur surut dimanfaatkan warga untuk mengevakuasi motor yang terendam banjir di rumah. Pemilik motor yang sempat mengungsi akibat banjir yang terjadi sejak minggu lalu memilih membawa motor ke bengkel pada malam hari karena pada siang hari arus banjir masih deras. Pemilik motor mengaku tak sempat menyelamatkan motornya dari genangan banjir karena air tiba-tiba datang sehingga motor dibiarkan terendam banjir bersama dengan perabot rumah lainnya. Warga lain yang masih terendam, Pak? Masih banyak. Ya. Itu dibiarkan gitu ya, Pak? Iya, sementara itu. Untuk genangan di permukiman sendiri kira-kira masih berapa senti ini, Pak? Ini masih, kalau yang di dataran rendah ya paling selutut seberapa ya. Nanti di dataran bawah sana masih sedada loh. Terus ini motor mau dibawa kemana, Bu? Ke bengkel. Tapi kok malam kenapa? Kok nggak siang tadi? Iya, tadi harusnya Genangan masih deres, Pak. Masih deres harusnya. Pada Selasa malam, air mulai surut namun ketinggian banjir masih berkisar 60 cm hingga 1 meter. Warga berharap banjir segera surut sehingga warga dapat kembali beraktivitas. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir imbas jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Akibatnya, ujian tengah semester yang semestinya dilaksanakan hingga 14 Maret terpaksa ditunda dan dijadwalkan ulang. Tidak hanya merendam permukiman dan akses jalan desa, banjir di Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah juga merendam SD Negeri Ringin Kidul. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang mengakibatkan ujian tengah semester yang semestinya berlangsung dari tanggal 10 hingga 14 Maret 2025 terpaksa ditunda.
Ruang-ruang kelas tidak bisa digunakan karena terendam banjir. Sebagian besar siswa juga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Banjir yang terjadi pada Minggu pagi 9 Maret 2025 menyebabkan buku-buku di perpustakaan rusak. Pihak sekolah saat ini berusaha menyelamatkan peralatan pendukung belajar mengajar dan membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Aktivitas belajar mengajar akan dilaksanakan setelah banjir benar-benar surut. Saat ini SD Negeri Kidul telah terlanda banjir akibat dari tanggul Desa Batu Agung yang jebol, yang mengakibatkan terdampak SD Negeri Kidul ini banjir. Ya, nah untuk padahal pada pagi hari ini adalah jadwal penilaian tengah semester terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena banyak anak yang di pengungsian dan juga keadaan di SD Negeri Kidul seperti ini terpaksa untuk saat ini penilaian tengah semester belum bisa dilaksanakan. Jadi ditunda. Ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mencatat dari 6 kecamatan yang terendam banjir, ada 26 sekolah yang melapor terendam banjir. Di Kecamatan Gubuk, selain SD Negeri Ringin Kidul, SD Negeri 2 Batur Agung dan SD Negeri 1 Tlogomulyo juga terendam banjir dan melakukan penundaan ujian tengah semester. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, akibat luapan air dari tanggul Sungai Tuntang yang jebol, 30 hektar tanaman padi yang hampir panen tergenang banjir. 30 hektar sawah di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan terendam banjir sejak hari Minggu 9 Maret lalu. Banjir membuat tanaman padi mengalami puso atau gagal panen. Petani berharap pemerintah memberi kemudahan dan bantuan karena mereka mengalami gagal panen agar dapat meringankan beban kerugian yang ditanggung oleh petani. Saya sendiri padi enggak panen ya? Gagal panen 2 hektar saya 2 hektar sawah untuk apa? Sawah sewa lagi. Kalau sampai operasional itu sekitar ya operasional 7,5 lah 1 hektarnya. Terus dengan seperti itu gimana ini Pak? Lah, ya gagal total. Pemerintah bisa memikirkan pada rakyat petani yang utang-utang itu. Pak, hutangnya berapa untuk Bapak sendiri Pak? Saya kemarin ngambil 30 juta. 30 juta itu untuk menggarap sawah? Buat sawah, ya buat sawah sama itu beli lokasi. Sewa lahannya. Sewa. Tanaman padi yang terendam banjir dalam waktu lama dapat membusuk dan gagal panen. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. BPOM Semarang menemukan kerupuk gendar mengandung boraks di pasar kuliner Ramadan alun-alun Kauman. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran dan 2 produsen yang berbeda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Ia langsung menuju kios yang menjual minyak kita dan mengambil 2 kemasan minyak kita dari 2 produsen berbeda. Namun setelah dituang ke gelas takar, masing-masing kemasan minyak hanya berisi 900 ml dan 950 ml. Menteri Pertanian langsung meminta tim Satgas Pangan untuk mengusut 2 produsen minyak kita tersebut. Kami mohon aparat penegak hukum, kepolisian, ada ya? Ada. Kasat Reskrim, jangan ditindak pengecernya, penjualnya. Beliau itu hanya mencari keuntungan 1.000, 2.000, 10.000 rupiah di bulan suci Ramadan, mencari rezeki, jangan diganggu. Yang dicari adalah Kasat Reskrim, yang dicari adalah
produsennya. Andi Amran Sulaiman tetap meminta para produsen untuk tidak berbuat curang dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Walau harga masih di bawah harga eceran tertinggi atau HET, namun jika tak sesuai takaran, artinya tetap kecurangan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk memastikan isi minyak goreng minyak kita sesuai takaran, tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah melakukan pengecekan di Pasar Banyumanik, Kota Semarang. Selasa sore, tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah bersama dengan UPTD Metrologi Legal Kota Semarang melakukan sampling terhadap 4 kemasan minyak kita dari ukuran 1 liter hingga 2 liter yang dijual oleh pedagang di Pasar Rasamala Banyumanik, Kota Semarang. Dari hasil pengecekan dari 2 produsen yang berbeda, tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah tidak menemukan kecurangan. Hasil pengukuran minyak goreng sesuai dengan takaran yang tertera dalam kemasannya. Hari ini kita melaksanakan pengecekan ke lapangan, khususnya terkait masalah minyak kita. Kita lakukan di Pasar Rasamala di Banyumanik, Kota Semarang. Ada beberapa sampel yang sudah kita lakukan pengecekan dan pengukuran. Kurang lebih ada 4 produsen yang kita lakukan pengecekan dan hasilnya semua sesuai dengan sasaran. Pengecekan takaran minyak kita ini difokuskan di pasar-pasar tradisional dan toko-toko modern yang menyediakan minyak kita dan dilakukan serentak di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan hasilnya, hampir seluruh wilayah menunjukkan kesesuaian volume minyak kita antara label dengan isinya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, tim gabungan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan makanan mengandung boraks saat melakukan pemeriksaan makanan di Pasar Kuliner Ramadan Alun-Alun Kauman, Kota Semarang. Dari 83 sampel makanan yang dilakukan pemeriksaan seperti batagor, bakso, cireng, dan tahu, makanan yang mengandung boraks ditemukan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan kerupuk gendar. Untuk tindak lanjut dari temuan tersebut, petugas akan memburu produsen kerupuk gendar. Sementara bagi pedagang yang menjual kerupuk gendar mengandung boraks, diminta untuk tidak menjual lagi dan tidak lagi membeli kerupuk gendar dari produsen tersebut. Hari ini saja kita sudah mengambil hampir 83 sampel takjil yang ada di wilayah di alun-alun, alun-alun Masjid Agung dan di pasar sekitarnya. Ini kita temukan 1 sampel yang positif mengandung borak, yaitu kerupuk gendar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam mengaku bersyukur hanya ada temuan borak saja, sementara zat kimia berbahaya lain tidak ditemukan. Pihaknya bersama pihak terkait juga akan mendata ulang pelaku UMKM yang belum memiliki izin PIRT. Yang makanan-makanan yang di sini alhamdulillah semuanya aman dari zat kimia. Ada informasi lagi bahwa 64 yang jualan di sini itu memang semuanya 80% dari mereka sudah bersertifikat halal. Namun 30% baru yang punya PIRT. Nah ini saya Pengawasan pangan ini telah dilakukan sejak awal puasa hingga saat ini. Dengan adanya upaya pemeriksaan dan pengawasan makanan ini, masyarakat yang membeli makanan di alun-alun Kauman Kota Semarang tak perlu takut karena makanan yang dijual telah diperiksa dan aman tidak mengandung zat kimia. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Berkah Ramadan, jajaran Polresta Cilacap bagi-bagi takjil di tengah laut. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Warga di Solo, Jawa Tengah, Selasa sore berebut beras dan uang yang dibagikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Awalnya, antrean warga di depan Pasar Gading Solo, Jawa Tengah berlangsung tertib. Namun karena semakin banyak yang datang, antrean pun menjadi mengular. Karena kurang sabar, warga pun berebut dan saling dorong. Hingga situasi menjadi ricuh, Pas Pampres yang mengamankan sempat kewalahan untuk mengatur warga. Warga mengaku senang mendapat beras dan uang dari Jokowi. Dan ini merupakan kegiatan rutin Jokowi selama bulan Ramadan. Dari teman, baru bangun tidur terus mau sholat dikasih tahu sama temen. Ya udah ngikut aja. Tapi tadi sempat rebut-rebutan tadi? Tadi sempat dudungan sini, terus katanya bapaknya tadi terus disuruh ke sana antri. Ya udah antri ke sana, akhirnya dapat. Dapat apa tadi? Ini dapat uang. Dapat uang ya? Iya, nggak tahu ini berapa. 60, alhamdulillah. Senang ya Mbak ya? Iya, soalnya ini kan nggak kerja, cuma ngandalkan uang suami, dapat uang gini alhamdulillah. Sedikit berbagi, dikit-dikit. Rencana nanti akan sampai bulan puasa selesai? Ya terus. Keliling Solo Pak, atau Solo Raya Pak? Ya semampunya. Lokasi yang dipilih oleh Jokowi untuk berbagi beras dan uang selalu di dekat pasar ataupun di lokasi yang banyak tukang becak mangkal. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Cilacap, saudara. Berbagi makanan dan takjil untuk berbuka di jalan-jalan atau di pusat keramaian sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Tapi jika itu dilakukan di tengah laut, pastinya lebih seru. Lalu seperti apa keseruan berbagi takjil di tengah laut yang dilakukan oleh jajaran Polresta Cilacap? Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dikenal memiliki wilayah yang berada di perairan dan hanya dapat dijangkau dengan alat transportasi perahu. Selain itu, banyak warga Cilacap yang berprofesi sebagai nelayan dan tak jarang saat waktu berbuka puasa tiba, mereka belum berada di rumah atau masih beraktivitas di tengah laut. Kondisi ini membuat jajaran Polresta Cilacap, Jawa Tengah tergerak untuk berbagi kepada mereka yang tengah beraktivitas di perairan ataupun warga yang sedang berada di perahu-perahu dalam perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Dengan menggunakan kapal, sejumlah personel kepolisian berkeliling di wilayah perairan Cilacap dan menghampiri perahu-perahu nelayan untuk memberikan makanan berbuka puasa. Bagus juga buat semuanya gitu. Terkesan ya? Baru kali ini ya? Baru kali ini ya. Di tengah laut. Terima kasih ya. Bagi takjil dengan masyarakat nelayan. Tadi ada masyarakat yang sedang pulang ya ke kampungnya, dia harus naik perahu. Tadi kita bagi takjil juga ke mereka. Kemudian ada nelayan yang kebetulan sedang mencari ikan. Kemudian ada beberapa warga yang dia tinggal di dekat pelabuhan, tadi kita bagi juga. Rencananya, pembagian takjil dan makanan berbuka puasa ini akan dilakukan selama bulan suci Ramadan. Polisi juga mengimbau kepada nelayan dan warga selama berada di laut lepas untuk selalu mengutamakan keselamatan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.